Pagi itu, aku menatap wajah anak perempuanku yang sedang tersenyum bahagia di pelaminan. Tak ada yang tahu, di balik senyumku sebagai ibu, hatiku sedang menahan perih. Karena orang yang seharusnya menjadi keluarga baru kami, justru memandang rendah asal-usul kami. Aku bukan orang kaya. Aku hanya seorang ibu yang membesarkan anak dengan kejujuran. Dan hari itu, aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Sebelum kisah ini berlanjut, izinkan aku mengajakmu menekan tombol subscribe, agar kisah-kisah pagi penuh makna seperti ini bisa terus menemani harimu. Aku adalah seorang ibu yang membesarkan anak perempuanku dengan tangan sendiri. Sejak ayahnya pergi untuk selama-lamanya, dunia terasa runtuh di pundakku. Tidak ada lagi tempat bersandar, tidak ada lagi bahu untuk berbagi lelah. Yang tersisa hanyalah seorang anak kecil yang menatapku dengan mata penuh harap, seolah berkata tanpa suara, "Ibu, aku masih punya ibu, kan?" Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, anak ini tidak boleh merasa kehilangan segalanya. Hidup kami jauh dari kata mewah. Rumah kecil yang kami tempati adalah saksi bisu dari tangis malam, doa subuh, dan langkah-langkah kecil yang kupaksakan agar tetap kuat. Aku bekerja apa saja yang bisa kulakukan dengan jujur. Kadang aku pulang dengan tubuh lelah, tangan kasar, dan hati yang hampir menyerah. Tapi setiap kali melihat anakku tertidur dengan tenang, lelah itu berubah menjadi syukur. Aku mungkin tidak bisa memberinya segalanya, tapi aku ingin ia tumbuh dengan harga diri dan hati yang bersih. Anakku tumbuh menjadi perempuan yang lembut dan sopan. Ia tidak pernah malu dengan kesederhanaan kami. Ia belajar giat, membantu tanpa diminta, dan selalu menundukkan kepala saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Setiap kali orang memujinya, aku hanya tersenyum dalam diam, karena aku tahu, semua itu lahir dari nilai hidup yang kami jalani bersama, bukan dari harta atau kedudukan. Hari ketika ia memperkenalkan calon suaminya, adalah hari yang penuh campur aduk bagiku. Bahagia, haru, sekaligus cemas. Aku takut tidak cukup baik sebagai calon besan. Bukan karena aku merasa rendah, tapi karena dunia seringkali menilai seseorang dari apa yang tampak di luar. Dan ketakutanku perlahan menjadi nyata saat pertama kali aku bertemu dengan besannya. Dari cara bicaranya, aku bisa merasakan jarak yang tidak kasat mata. Senyumnya rapi, tapi dingin. Pertanyaannya terdengar sopan, namun syarat penilaian. Ia bertanya tentang pekerjaanku, rumah yang kutinggali, latar belakang keluargaku, bahkan menyinggung bagaimana aku membesarkan anak seorang diri. Aku menjawab semua dengan jujur dan tenang, meski hatiku terasa diremas. Ada tatapan yang seolah berkata bahwa kami tidak berada di kelas yang sama. Beberapa kali aku menangkap lirikan kecil, bisikan pelan, dan perbandingan halus yang diselipkan dalam percakapan. Tentang pesta pernikahan, tentang tamu penting, tentang gengsi keluarga. Aku tahu, dalam benaknya, keluargaku hanyalah keluarga sederhana yang tidak pantas disejajarkan. Namun aku memilih diam. Aku menundukkan kepala, bukan karena kalah, melainkan karena aku tidak ingin kebahagiaan anakku ternoda oleh egoku sendiri. Malam-malam setelah pertemuan itu sering kulewati dengan doa panjang. Aku memohon pada Tuhan agar anakku tidak terluka, agar rumah tangga yang akan ia bangun kelak berdiri di atas cinta, bukan penilaian manusia. Aku tidak menangis di depan siapapun. Aku menyimpan peri itu dalam sujud dan kesabaran. Karena sebagai seorang ibu, tugasku bukan membuktikan siapa aku di mata orang lain, melainkan memastikan anakku melangkah ke masa depan dengan hati yang tenang. Aku tidak tahu saat itu bahwa diamku sedang diuji, bahwa kesabaranku akan dipertanyakan, dan bahwa suatu hari nanti, aku harus memilih antara terus menunduk,
atau berdiri tegak menunjukkan siapa aku sebenarnya. Sejak dulu aku percaya bahwa hidup tidak pernah salah alamat dalam mengajarkan pelajaran. Ia datang dalam berbagai bentuk. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat kesabaran, dan kali ini lewat orang-orang yang menguji harga diriku. Setelah pertemuan dengan besanku, aku mulai memahami bahwa ujian terberat bukanlah kekurangan materi, melainkan bagaimana seseorang diperlakukan ketika ia dianggap tidak sejajar. Aku tidak pernah mengajarkan anakku untuk membalas hinaan dengan kemarahan. Aku justru mengajarkannya untuk berdiri dengan nilai, bukan dengan suara yang meninggi. Maka ketika aku mendengar cerita-cerita kecil dari anakku tentang sikap calon mertuanya, aku hanya menggenggam tangannya dan berkata, "Nak, jangan ukur dirimu dari pandangan orang lain. Ukurlah dari caramu menjaga hati dan perilaku." Kalimat itu mungkin sederhana, tapi aku tahu itulah bekal hidup yang sesungguhnya. Besanku semakin sering menyelipkan kata-kata perbandingan. Tentang keluarga besar mereka yang terpandang, tentang tradisi yang harus dijaga, tentang standar yang seolah hanya bisa dipenuhi oleh orang-orang dengan latar belakang tertentu. Aku mendengarkan semua itu tanpa menyela. Di dalam hati, aku belajar satu hal penting. Orang yang sibuk membanggakan asal-usul seringkali lupa membangun akhlaknya sendiri. Aku mulai menyadari bahwa rendah hati sering disalahartikan sebagai rendah diri. Banyak orang mengira diam adalah tanda ketidakmampuan, padahal diam kadang adalah bentuk kedewasaan. Aku memilih untuk tetap sopan, tetap ramah, dan tetap menempatkan diriku sebagai orang tua yang ingin menjalin silaturahmi, bukan kompetisi. Aku tidak ingin rumah tangga anakku kelak dimulai dengan api konflik yang kubakar sendiri. Dalam kesederhanaan hidupku, aku belajar bahwa harga diri tidak perlu diumumkan. Ia tumbuh dari konsistensi, dari kejujuran dalam bekerja, dari cara menepati janji, dan dari bagaimana kita memperlakukan orang yang merasa lebih tinggi dari kita. Aku mungkin tidak punya gelar tinggi atau harta berlimpah, tapi aku memiliki rekam jejak hidup yang bersih. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli atau diwariskan begitu saja. Suatu hari, besanku berkata dengan nada setengah bercanda namun menusuk, "Yang penting anak saya tidak salah pilih keluarga." Aku tersenyum, tapi hatiku terdiam. Kalimat itu menjadi cermin besar bagiku. Bukan untuk membalas, melainkan untuk menilai diriku sendiri. Apakah aku akan terus mengecilkan diri demi menjaga suasana? Atau aku akan tetap tenang sambil menyiapkan saat yang tepat untuk berbicara? Malam itu aku merenung lama. Aku menyadari bahwa pelajaran hidup terbesar yang harus kupelajari adalah keberanian. Bukan keberanian untuk melawan, tapi keberanian untuk jujur tentang siapa diriku. Aku tidak ingin anakku belajar bahwa menjadi baik berarti harus selalu mengalah meski diinjak. Aku ingin ia tahu bahwa menjaga martabat adalah bagian dari iman dan cinta pada diri sendiri. Dari situlah aku mulai bersiap. Bukan dengan rencana balas dendam, bukan dengan kata-kata kasar, melainkan dengan keteguhan sikap. Aku berjanji pada diriku sendiri, jika suatu hari aku harus berbicara, aku akan melakukannya dengan kepala tegak dan hati bersih. Karena pelajaran hidup sejati bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang tetap menjadi manusia yang utuh, apapun penilaian orang lain. Hari itu akhirnya datang. Hari di mana aku tidak lagi bisa hanya tersenyum dan mengangguk. Bukan karena aku kehabisan kesabaran, tetapi karena aku sadar, terlalu lama diam justru bisa melukai banyak hati. Acara keluarga besar itu seharusnya menjadi ajang kebersamaan, namun suasananya terasa tegang sejak awal. Tatapan, bisikan, dan bahasa tubuh berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Besanku kembali melontarkan kalimat yang terdengar ringan, namun syarat makna. Ia membandingkan tradisi keluarga mereka dengan kami, seolah apa yang kami miliki tidak cukup layak untuk disandingkan.
Beberapa orang tertawa kecil, sebagian lainnya menunduk canggung. Aku merasakan panas menjalar di dada, bukan karena marah, tetapi karena tanggung jawab sebagai seorang ibu akhirnya memanggilku untuk berdiri. Dengan suara tenang, aku mulai berbicara. Aku tidak menyebut nama, tidak menuding, dan tidak meninggikan nada. Aku hanya menceritakan hidupku apa adanya. Tentang bagaimana aku membesarkan anakku seorang diri, tentang kerja keras yang kulalui, tentang nilai kejujuran yang kutanamkan sejak ia kecil. Aku berbicara bukan untuk membela diri, melainkan untuk meluruskan pandangan yang keliru. Ruangan mendadak sunyi. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti membuka tirai yang selama ini menutup mata banyak orang. Aku menegaskan bahwa keluarga kami memang sederhana, tetapi tidak pernah mengajarkan kesombongan. Aku mengatakan bahwa aku tidak mencari pengakuan, hanya ingin dihormati sebagai sesama orang tua yang sama-sama ingin anaknya bahagia. Wajah besanku berubah. Tidak ada lagi senyum meremehkan, tidak ada lagi nada merendahkan. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya terdiam dan mendengarkan. Saat itu aku tahu, konflik ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tetapi tentang keberanian untuk berkata jujur tanpa melukai. Sejak hari itu, hubungan kami perlahan berubah. Tidak sempurna, tetapi lebih manusiawi. Ada jarak yang mulai mencair, ada sikap yang mulai menghargai. Aku belajar satu hal penting. Kadang konflik perlu terjadi agar kebenaran bisa menemukan jalannya. Dan aku bersyukur. Aku memilih berdiri dengan martabat, bukan dengan amarah. Kadang, kita tidak perlu berteriak untuk dihargai. Cukup berdiri tegak dengan nilai hidup yang kita pegang. Untuk para orang tua di luar sana, jangan pernah merasa kecil hanya karena hidup sederhana. Karena siapa kita sebenarnya akan selalu terlihat pada waktunya.